Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrorul Muhtari dari LKP Pasopati. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana perawatan pada rem cakram depan motor Honda CB 150R. Sebelum kita praktek langsung, saya akan menjelaskan bagaimana titik kritikal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, itu ada di baut atau skrup, baik di atas reservoir maupun di bawah. Yang kedua adalah volume pada minyak rem. Yang ketiga, seal pada master rem atas dan juga di bawah. Nanti di bawah saya akan jelaskan. Yang keempat, itu ada pada selang, kondisi selang, keretakan ataupun juga kebocoran. Yang kelima, ada pada bagian kampas, ketebalan kampas sesuai standar atau tidak, sesuai standar PPR atau buku pedoman reparasi atau tidak. Kemudian pada baut di bagian bawah ataupun juga pada piston di bagian bawah. Yang ketujuh, itu ada pada kaliper. Di dalamnya kaliper ada banyak kritikal yang perlu kita perhatikan, karena kaliper sangat berdekatan langsung dengan debu atau kotoran ataupun juga air dan bisa menghasilkan karat. Terus yang terakhir ada pada visual, checking visual pada bagian piringan cakram. Oke, saya akan menjelaskan alat-alat apa saja yang digunakan ketika perawatan rem cakram. Yang pertama, sikat kawat. Kemudian yang kedua ada kuas. Kemudian ada jangka sorong 0,02 mm. Terus kemudian ada kunci T8. Kemudian ada obeng min. Kemudian ada obeng plus. Kemudian ada L bintang. Kemudian ada kunci ring pas 8. Kemudian ada tang jika diperlukan. Kemudian yang terakhir ada majun atau kain lap jika diperlukan. Dan yang terakhir ada wadah atau penampan. Oke, yang pertama kita cek terlebih dahulu minyak atau oli rem cakram. Jika rem cakram di manometernya berada di garis lower ini, artinya minyak volumenya dalam keadaan kurang, maka kita perlu ditambahi. Kita terlepas terlebih dahulu penutupnya. seperti ini.
Jika berada di bawah garis kita tinggal tambah saja, tapi jika seperti ini atau berada tepat di garis atau di atasnya garis lower jika dilihat dari luar, maka tidak perlu kita tambahi. Setelah itu kita tutup kembali dan kita cek lagi sealnya. Barangkali sealnya sudah aus atau sudah mulai melar. Kemudian kita pasang kembali skrup atas. Setelah itu kita cek bagian seal master rem atas, tempatnya berada di belakang dari tuas atau bagian paling belakang di tuas. Jika tidak ada masalah atau kita cek secara visual tidak ada kebocoran, maka kita lanjut untuk cek ke bagian. Oke, setelah kita cek di bagian atas, maka kita cek di bagian bawah atau di bagian kaliper. Oke, kita cek terlebih dahulu pada bagian kampas rem. Kita buka skrup ukuran 6 atau L bintang ukuran 6. Kemudian kita lepas juga untuk bagian pengunci kampas. Kemudian kita lepas kaliper, kita lepas kampas rem. Kita cek dulu secara visual kampas ini. Jika kampas ini mengalami kotoran atau bekas gesekan pada piringan cakram, maka kita perlu bersihkan menggunakan sikat kawat. Setelah sudah bersihkan, kita cek di bagian dalam kaliper. Setelah kita bersihkan, kita ukur kampas remnya menggunakan jangka sorong. Kemudian kita lepas plat pengembali. Kita lakukan perawatan. Jika ada kotoran maka kita bersihkan menggunakan kain lap, atau jika ada karat maka kita menggunakan WD atau pembersih karat. Kemudian kita oleskan stempet pada bagian asnya. Setelah itu kita pasang kembali
bisa dengan mudah kembali kepada bentuk kerdil. Seperti ini. Oke, setelah itu kita bersihkan terlebih dahulu bagian plat penahan kampas. Setelah itu kita bersihkan ke bagian pistonnya. Karena ini menggunakan piston double, kita tahan di sebelah bawah dan kemudian kita bersihkan menggunakan macun atau menggunakan kuas. Boleh juga menggunakan air bercampur sabun. Jika ada karat seperti ini, kita bersihkan terlebih dahulu. Oke, setelah sudah dilakukan pembersihan, kita kembalikan lagi dalam posisi semula. Oke, setelah itu kita pasang kembali untuk bagian kampas remnya. Kemudian kita pasang baut pada bagian penahan kampas. Sekedar nempel saja agar tidak lepas. Sebelum kita masukkan, kita cek lagi agar kampas benar-benar posisi terbuka seperti ini. Oke, kalau sudah jangan dipasang terlebih dahulu, kita cek di bagian piringan cakram. Jika piringan cakram terdapat kotoran, maka kita bersihkan terlebih dahulu. Masih bagus atau tidak secara visual. Jika dirasa masih bagus, maka hanya tinggal dibersihkan saja. Tapi kalau jika mengalami keolengan atau diukur menggunakan dial mengalami keolengan ataupun mengalami keausan, maka harus diganti. Setelah kita cek, kemudian kita pasang kaliper seperti semula. Oke, jangan lupa kita pasang bautnya, baut penahan kaliper. Dan demikian baut penahan kaliper bawah. Setelah itu kita buang dulu anginnya.
pada bagian pembuang kaliper. Oke, jika tidak ada udaranya maka kita kencangkan lagi dan kita lap di bagian yang terkena minyak. Kita tutup kembali bagian pembuangannya, kita cek dan kita pompa juga bagian hidroliknya. Jika dirasa sudah enak lagi handle-nya, maka kita cek dulu bannya dan kita rem. Kita turun. Oke, seperti itu penjelasan dari saya tentang perawatan rem cakram depan sepeda motor. Terima kasih, salam kompeten.